Welcome to EduPods. Let's talk, inspire you here. Selamat datang di episode ke-8 EduPods. Halo teman-teman EduPods, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Aku tahu banget kalian pasti lagi pada padat dengan kegiatan perkuliahan, organisasi, magang, atau bahkan persiapan event kampus lainnya. Kadang suka bikin capek ya, tapi semoga sambil dengerin podcast ini teman-teman bisa santai sambil tetap dapat inspirasi baru. Sebelumnya perkenalkan, aku Putri Salma Maharani dari Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran Angkatan 2023 yang akan mendampingi teman-teman di episode hari ini. Topik kali ini kita akan ngobrol tentang hal yang dekat banget dengan kehidupan mahasiswa, yaitu produktivitas mahasiswa menjadi generasi emas yang aktif dan inspiratif. Sudah hadir bersama kita mahasiswa yang inspiratif, aktif, dan produktif nih. Langsung aja kita sapa. Halo Kang Aldi, gimana kabarnya nih Kang? Oke, halo Teh Putri dan teman-teman EduPods. Alhamdulillah kabarnya luar biasa. Semangat hari ini Teh Putri. Alhamdulillah. Kalau Teh Putri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah aku juga luar biasa Kang, karena senang banget karena Kang Aldi tuh bersedia buat hadir menemani kita di podcast hari ini. Sebelum kita masuk ke obrolan nih Kang, boleh Akang kenalan dulu sama teman-teman yang lagi dengerin podcast. Baik, terima kasih ya Teh Putri. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aldi Rahmat Taufik. Biasa dipanggil Aldi, aku juga merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Manajemen Perkantoran di FEB Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, saat ini Teh, aku merupakan mahasiswa akhir nih, sedang mengenyam pendidikan di semester 7. Tentunya kegiatan aku sehari-hari saat ini yaitu sedang menyusun salah satu tugas akhir yaitu skripsi dan sedang mempersiapkan beberapa persyaratan untuk mengikuti sidang. Oke, kita doain semoga persiapan semester akhir Kang Aldi lancar ya teman-teman. Amin. Oke, kita juga mau untuk memulai pembahasan nih Kang, kita mau Akang buat sharing tentang pengalaman di luar perkuliahan Kang. Oke, tentunya selain aktif sebagai mahasiswa, aku juga aktif di luaran gitu ya, di non-akademik. Aku aktif mengikuti beberapa organisasi serta kepanitiaan. Untuk organisasi sendiri, yang saat ini, hingga saat ini aku masih aktif, yaitu aku mengikuti UKM ataupun unit kegiatan mahasiswa Putra Putri Bumi Siliwangi Duta Kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Dan aku juga mengikuti UKM sesuai dengan minat aku nih. Minat khusus yaitu di bidang protokoler. Aku mengikuti UKM Protokol Bumi Siliwangi. Saat ini juga aku merupakan pengurus di Dewan Pengawas Organisasi atau DPO Himpunan Mahasiswa Pendidikan Manajemen Perkantoran. Oke, tadi sudah disebutkan gitu ya pengalaman Kang Aldi di luar perkuliahan. Betul. Untuk yang kepanitiaannya ada nggak nih Kang? Nah, untuk kepanitiaan sendiri, karena aku mengikuti beberapa organisasi tadi, tentunya hal itu pula lah yang memberikan kesempatan aku bisa mengikuti beberapa kepanitiaan nih. Kepanitiaan di kampus, baik itu kegiatan akademik maupun non-akademik. Selain itu juga aku aktif kegiatan yang sifatnya di luar kampus, mulai dari tingkatan regional, nasional, bahkan internasional Teh. Oke, nanti kita spill ya Boleh. internasional, regional, dan nasionalnya. Oke, tadi kan sudah disebutkan ya kegiatan Kang Aldi. Kita akan mulai mengulik-ngulik nih apa sih alasan awal Akang memutuskan untuk terjun berorganisasi dan terlibat dalam kegiatan non-akademik Kang. Wah, tentunya alasan aku kenapa mau terjun langsung gitu ya ke organisasi serta kepanitiaan itu ketika bermula waktu maba. Awalnya aku tuh mau fokus untuk di akademik, di perkuliahan saja gitu Teh. Maunya jadi mahasiswa yang kuliah pulang. Kupu-kupu Iya betul, ya, Kang? kupu-kupu. Tapi ternyata karena lingkungan aku, orang-orang sekitar aku merupakan orang yang aktif. Alhamdulillahnya lingkungan sekitar aku ini tuh merupakan lingkungan yang positif gitu. Nah, dari situlah hal itu yang mendorong aku berpikiran bahwa kalau orang-orang bisa aktif, kenapa aku tidak gitu. Nah, alhasil aku mulailah mencoba mencari-cari kira-kira organisasi ataupun wadah yang tepat untuk menyalurkan minat serta bakat aku itu apa ya. Dan akhirnya aku memilih
mengikuti UKM Putra Putri Bumi Siliwangi, protokol Bumi Siliwangi, bahkan sampai dengan kepengurusan di himpunan seperti itu teh. Karena tujuannya itu sebetulnya untuk menambah pengalaman serta mengupgrade kemampuan kita ataupun skill untuk menunjang karir ke depannya seperti itu teh. Oke, biasanya nih mahasiswa awal tuh kan suka bingung nih Kang. Kayaknya kita tuh bisa mulai ikut UKM tuh di semester berapa ya? Boleh Akang share kalau Akang di semester berapa gitu? Nah, kalau aku pribadi sebetulnya ketika awal semester, ketika semester 1 aku sudah menyusun semacam target-target khusus nih di setiap semesternya. Semester 1 aku mau beradaptasi dengan perkuliahan kampus. Semester 2 aku mulai ikutan organisasi dan kepanitiaan. Semester 3 juga sama. Semester 4 aktif di organisasi dan kepanitiaan. Semester 5 aku mulai berpikiran untuk magang dan P3K gitu. Semester 6 harus udah mulai ke skripsi. Semester 7 juga sama. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, kalau saran dari aku pribadi untuk mengikuti organisasi, kalau misalnya kalian ketika masih maba memiliki banyak waktu senggang, tidak apa-apa, ikuti saja organisasi sesuai dengan minat yang ada. Jangan sampai kita tuh ikutan organisasi yang bukan minat kita, atau istilahnya tuh FOMO ya, ikut-ikutan aja, tapi tanpa tahu tujuannya, itu rasanya kurang baik juga. Lebih baik ikutan organisasi yang sesuai dengan diri kita dan kitanya juga mampu untuk menjalankan seperti itu teh. Oke, berarti jangan FOMO ya Kang ya, betul. Buat teman-teman yang bingung nih, aku harus ikut apa, cari passion pribadi ya Kang ya. Mulai di schedule di semester ini kira-kira apa yang ingin kita capai dan mulai cari tahu lebih gitu. Oke, biasanya nih Kang, kalau mahasiswa tuh suka so sibuk gitu ya, terus juga merasa bahwa sibuk itu produktif. Tapi menurut Akang nih, apa sih bedanya sibuk sama produktif dalam kegiatan mahasiswa? Nah, kalau menurut aku pribadi, perbedaan antara sibuk dan produktif, terkadang kan banyak sekali orang yang bilang kalau misalnya banyak kegiatan A, B, C, D, E, F, G, itu aku sibuk gitu. Tapi aku melihat dari sudut pandang perbedaan antara sibuk dan produktif itu bisa dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Tentunya kalau misalnya sibuk itu biasanya lebih kepada kuantitas ataupun banyaknya kegiatan yang dilakukan tanpa melihat dampak ataupun impact yang didapat. Berbeda halnya dengan produktif. Produktif itu tidak terlalu banyak kegiatan yang diikuti, tapi manfaatnya ada, yang didapatkannya ada. Contohnya seperti ini nih. Misalnya kita di suatu hari ikutan 5 kali rapat. Wah, misal nih ya, iya bisa. sibuk banget kan 5 kali Sibuk rapat banget. di satu hari. Tapi tidak ada yang kita dapat nih dari hasil rapat itu. Otomatis hanya membuang-buang waktu kan. Iya, betul. Beda halnya dengan kita misalnya cuman mengikuti 2 kali rapat. Tapi kita mendapatkan insight, mendapatkan hasil dari rapat itu. Nah, itulah namanya produktif. Jadi ada nilai yang didapat ketika kita melaksanakan sesuatu. Bukan dilihat dari kuantitasnya, tapi dilihat dari apa yang telah kita dapat. Oke, Gitu. jadi penting untuk mencari tahu gitu ya Kang. Kira-kira ini tuh bakal bikin aku berkembang atau tidak kegiatannya gitu. Oke. Tapi ini Kang, ada nggak sih tantangan waktu awal Akang tuh beradaptasi dengan tugas kuliah, tugas di organisasi, atau bahkan me time kehidupan pribadi gitu? Wah, kalau dibilang tantangan ada atau enggak, tentunya tantangan itu pasti ada ya. Apalagi ketika kita mahasiswa baru gitu ya. Culture shock sama namanya dunia perkuliahan. Apalagi kalau misalnya dulu ketika di rumah itu kan apa-apa sama orang tua. Iya, Tapi betul. sekarang itu selain kita harus memikirkan perkuliahan, ada juga kehidupan pribadi gitu ya yang harus kita pikirkan sendiri. Betul. Kehidupan pribadi, perkuliahan, organisasi. Dulu juga aku sempat magang gitu ya semester 3. Itu kan harus mengatur antara 4 kesibukan itu, antara perkuliahan, kehidupan pribadi, organisasi, dan magang. Nah, itu tentunya tantangan yang besar ya kalau misalnya ada satu kegiatan yang berbentrokan. Dari situlah
Untuk mengatasinya aku menyusun skala prioritas gitu, supaya kegiatan yang aku laksanakan ini terstruktur dan terjadwal gitu. Semuanya waktu yang ada bisa aku manfaatkan dengan optimal tanpa ada satupun yang terbuang gitu teh. Oke, terus biasanya juga nih Kang, kita tuh suka, aduh di semester ini kayak udah pusing banget, besok semester depan nggak mau ngapa-ngapain gitu. Gimana nih Kang tipsnya biar mereka tuh enjoy gitu? Nah, supaya enjoy tentunya tips yang pertama itu tadi, seperti yang udah aku katakan, bahwa kalau misalnya kita mengikuti suatu kegiatan itu harus disesuaikan dengan minat dan passion Minat kita, ya, supaya betul. apa yang kita lakukan itu ya udah ini bidang kita, jadi enjoy aja gitu. Sama Oke, satu lagi, kalau misalnya kita udah menekuni suatu bidang, usahakan itu konsisten, karena sehebat apapun tantangan, seberat apapun masalah, kalau misalnya kita konsisten menghadapi kegagalan, itu kita pasti akan terus-terusan berkembang dan belajar dari kegagalan serta masalah yang ada gitu. oke. Konsisten kunci utamanya. Konsisten ya teman-teman. eh ini nih Kang, kadang suka ada juga tipe-tipe mahasiswa gitu ya, yang berpikiran tuh kayaknya aku nggak usah berorganisasi deh, aku mah mau kuliah aja, nanti juga dapat pembelajaran di kuliah gitu. Boleh di-share nih Kang pengalaman yang berkesan yang kata Akang, ini mah nggak akan didapat di kelas gitu. Nah, sebetulnya aku bersyukur banget ya bisa aktif di luaran gitu ya. Selain tentunya tugas utama kita di akademik, di perkuliahan, aku juga alhamdulillah bisa mendapatkan kesempatan aktif di luaran. Tentunya ilmu yang bisa kita dapat, yang tidak kita dapat gitu ya Iya, di bangku kelas, yang bisa kita dapat di luaran gitu ya, dengan mengikuti organisasi serta kepanitiaan banyak sekali. Yang pertama yaitu karena kalau misalnya di kelas itu terkadang kita hanya mempelajari teori. Tapi betul. kalau misalnya di organisasi, di kepanitiaan, kita praktik secara langsung apa yang dipelajari di kelas gitu. Itu sih ilmu yang tidak bisa kita dapatkan, mulai dari bagaimana cara kita berkomunikasi langsung dengan orang lain, menyelesaikan masalah, negosiasi, dan lain sebagainya. Itu pokoknya menurut aku pribadi itu pengalaman sekaligus pembelajaran yang sangat berharga yang tidak aku dapatkan di kelas. Seperti itu sih Teh. Oke, betul ya. Aku juga relate banget nih Kang, karena aku juga ngerasa kalau skill problem solving tuh banyak terasah saat kita tuh mengikuti organisasi. Terjun langsung di lapangan ya Teh. Betul, iya. Tapi ini juga penting ya buat nanti bekal di dunia profesional nanti ya Kang. Menarik banget ya teman-teman. Jadi memang kita harus melihat kualitas ya, bukan kuantitas. Eh, Sesuaikan lagi dengan skala prioritas dan minat kita. Nah, ada nih Kang, kita mau memasuki topik tentang public speaking sebagai bekal produktivitas. Barangkali ada teman-teman podcast yang dari tadi tuh familiar nih. Kok kayak pernah lihat Akangnya di mana ya? Di mana Di hayo? mana ya? Jadi mau Akang atau aku nih yang spill nih? Boleh Teh Putri aja. Oke, jadi teman-teman Kang Aldi ini adalah MC di Mokaku UPI tahun 2024 dan 2025. Jadi eh, selain itu Kang Aldi juga merupakan MC di Mokaku FPEB kemarin ya tahun 2025. Jadi pasti teman-teman sudah familiar banget nih dengan wajahnya Kang Aldi. Aku juga dari mahasiswa baru gitu ya, sudah sangat familiar dengan Kang Aldi sebagai MC nih. Boleh nih Kang, bagi-bagi sharing pengalaman tentang MC atau barangkali diawali dengan gimana sih Akang awalnya bisa berani tampil di depan umum? Nah, cerita bagaimana aku bisa menjadi MC dan Betul. percaya diri gitu ya, komunikasi di depan umum. Tentunya kalau misalnya dilihat ke belakang gitu ya, dulu tuh aku orangnya pemalu, jujur ya teman-teman. Ketika mahasiswa baru, ketika SMK dulu aku adalah orang yang pemalu dan gak berani kalau misalnya harus ngomong langsung di depan banyak orang atau public speaking. Oke, malah Malu banget nggak ya. expect Kang. Soalnya kita tuh melihat Kang Aldi tuh keren banget ya. Kita dari view mahasiswa baru gitu ya Kang. Ngelihatnya tuh walaupun kecil tapi menggelegar suaranya kayak gitu. Nah, tapi
karena ternyata tontonan dan idola aku ini sangat berpengaruh gitu ya. Aku melihat orang-orang sekitar aku, idola aku, mereka itu notabene bisa berkomunikasi, bisa public speaking di depan umum. Di situ pula lah yang apa ya, ada dorongan motivasi dari diri pribadi. Seperti yang tadi aku udah katakan, kalau orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku tuh selalu Oke. berpikiran, kalau misalnya orang lain bisa 1 langkah, kenapa aku nggak bisa 2 langkah gitu? Lebih maju 1 langkah lebih depan di antara yang lainnya kayak gitu. Nah dari situlah aku mulai untuk percaya diri gitu, berani untuk mencoba dengan ngobrol dengan banyak orang. Dari situ aku mulai ditugaskan untuk menjadi MC. Mungkin tingkatannya pasti misalnya MC di kelas dulu, udah Oh, MC di kelas di prodi, di fakultas, di universitas, udah gitu lebih naik lagi ke regional, bahkan sampai nasional. Dulu tuh aku di tahun 2023 pernah jadi MC di acara Fornas, Festival Olahraga Masyarakat Nasional tahun 2023. Pokoknya itu wow. seneng banget, itu ketika aku maba di tahun 2023, aku memberanikan diri untuk menjadi MC yang skalanya nasional. Kayak, wow, di dalam hati pasti ada rasa takut sih ya. Iya. Tapi kalau misalnya rasa takut itu terus-terusan menghantui diri kita nggak akan bisa tahu rasanya gimana melewati itu gitu. Gak Oke. apa-apa kegagalan, kalau misalnya ada kegagalan harus kita hadapi. Karena dari kegagalan itu kita belajar nih untuk kedepannya, untuk tidak melakukan kegagalan yang sama. Kayak gitu Betul. sih. Nah, selain itu juga, kenapa aku bisa berminat gitu ya di bidang public speaking Public dan MC speaking. ini, tentunya karena di program studi kita di pendidikan manajemen perkantoran ada salah satu mata kuliah yang mendukung juga nih di bidang Apa ini, tuh, Kang? yaitu komunikasi interpersonal. Di mana di mata kuliah itu pula lah yang membekali aku bagaimana tata cara bisa berkomunikasi secara interpersonal, baik itu dengan teman, dengan orang lain, dengan audiens gitu. Nah, di situ aku mulai memupuk diri, mulai banyak belajar untuk teori-teori dari komunikasi interpersonal yang nantinya bisa aku kembangkan, bisa aku praktikan ketika aku berbicara dengan banyak orang, public speaking, ataupun menjadi MC di acara-acara gitu teh. Oke. Tapi pasti deg-degan gak sih, Kang, kalau jadi MC? Nah, kalau untuk deg-degan tentunya rasa deg-degan itu pasti ada. Tapi yang namanya deg-degan itu, takut salah, takut Ya. gagal itu bisa kita antisipasi dengan terus-terusan kita berlatih. Nah, Oke. kalau aku sih ya tipsnya, aku tuh tipikal orang yang sering ngomong sendiri. Oh, sering ngomong Nah, fun sendiri. fact-nya aku tuh sering ngomong sendiri kalau misalnya lagi sendirian gitu ya di kamar ataupun di kosan, aku selalu ngomong sendiri. Bahkan dari dulu pun kalau misalnya lagi makan ya, lagi makan, aku suka makan di depan cermin dan ngomong sendiri. Tapi itu melatih ya, Kang? Melatih jujur, Itu latihan, dengan teman-teman. kita ngomong sendiri dulu itu bisa melatih kita menyebutkan artikulasi gitu Hmm, ya, kosakata. Nanti kalau misalnya kita udah ngomong sendiri, barulah kita ngomong dengan orang orang lain. lain. Setelah Oke. kita ngobrol berdiskusi dengan orang lain, baru kita sebagai pembicara gitu ya. Oh, siap. Sebagai orang yang Step by ada, step ya. ya betul, step by step. Jadi sebelum kita berani berbicara dengan skala yang besar, tentunya kita harus di skala yang kecil dulu supaya bertahap Oke. gitu. Iya. Namanya juga proses, kalau misalnya ada gagal ataupun masalah harus kita lalui, bukan kita tinggalkan, jadikan itu sebagai pelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke. Jangan takut menghadapi masalah ya, Betul, Kang jadi ya. intinya jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal. Oke nih, Kang. Tadi kan udah disebutkan gitu ya, Kang, gimana pengalaman public speaking. Nah, tapi ada nggak sih menurut Akang dampak dari public speaking ini terhadap kepercayaan diri maupun peluang sebagai mahasiswa? Nah, Teh Putri, tentunya dampak dari public speaking ini dengan aku mempelajari public speaking, tentunya banyak sekali dampak ataupun impact yang aku dapatkan setelah mempelajari public speaking, di mana aku dapat lebih percaya diri nih ketika harus berbicara di depan teman-teman aku khususnya gitu ya. Iya. Aku lebih percaya diri ketika menyampaikan informasi. Dari situ pula lah aku bisa mendapatkan beberapa kesempatan, termasuk aku bisa menjadi MC di berbagai kegiatan, baik itu Oh, skalanya di skala kampus, nasional maupun internasional gitu. Dari situ dari dampak itu pula lah yang membuka peluang aku untuk
mendapatkan beberapa pekerjaan juga nih Teh. Wah, Gitu. gimana tuh? Alhamdulillahnya sekarang udah membuka beberapa pekerjaan di bidang public speaking. Selain itu juga di tahun 2023 dengan aku mempelajari public speaking ini, aku bisa mendapatkan gelar runner up 1 Putra Bumi Siliwangi tahun 2023. Wah, Kayak gitu sih Teh. oke. Jadi jangan takut ya teman-teman ya, betul. Kayak Kang Aldi, kalau Kang Aldi bisa, kalian pasti bisa. Karena tadi motivasi Akang juga Betul. orang bisa, kenapa aku Aku nggak nggak bisa bisa gitu. gitu. Kalau orang Oke. lain bisa 1 langkah, kenapa aku nggak bisa 2 langkah gitu. Oke. Baik. Selanjutnya nih Kang, kan tadi kan sudah ada beberapa Ya, kegiatan nih. betul. Ada nggak sih Kang pengalaman kegiatan menarik? Bentar ulang. Nah, tadi kan udah nih Kang tentang public speaking. Nah, dari situ kan ada banyak peluang baru Ya, Akang untuk mengikuti berbagai kegiatan. betul. Ada nggak sih Kang pengalaman berkesan saat Akang menjalin relasi dengan orang baru yang membuat Akang sadar gitu bahwa sebagai mahasiswa tuh kita penting membangun relasi. Betul sekali ya, kalau misalnya pengalaman yang paling berkesan gitu ya selama aku mengikuti organisasi serta kepanitiaan terkhusus di bidang public speaking ini, tentunya kesan yang paling mendalam itu pertama ketika aku menjadi MC di Mokaku tahun 2024 dan kemarin di tahun 2025. Tentunya hal yang paling berkesan itu bisa bertemu dan menyambut mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia. Ribuan ya Ya, Kang? betul, ribuan, bahkan sampai puluhan ribu mahasiswa baru. Di situ aku kayak merasa dulu tuh aku yang duduk di bangku mereka Bangku gitu yang nonton sebagai gitu. mahasiswa baru, sebagai penonton. Sekarang aku bisa berdiri di depan mereka, orang yang dulu aku idolakan, dan aku bisa berada di posisi itu. Kayak seneng banget Oke. gitu. Nah, selain itu juga hal yang paling berkesan lainnya tentunya dengan mengikuti berbagai kepanitiaan, aku juga mendapatkan beberapa kesempatan nih Teh. Alhamdulillahnya aku pernah mengikuti salah satu kepanitiaan ataupun acara yang sifatnya itu internasional. Oke, kita spill Nah, ya. untuk acaranya sendiri yaitu acara GCC nih. Ini tuh GCC. kayak semacam kegiatan simposium ataupun konferensi yang sifatnya internasional yang melibatkan beberapa negara. Nah, di situ aku ditugaskan sebagai LO delegasi negara Korea. Nah, Wah, karena aku bisa bertemu dengan orang-orang yang dari luar negeri itu, aku bisa belajar dan saling bertukar ide serta wawasan gitu. Dari situ pokoknya banyak sekali pengalaman yang aku dapat gitu. oke, tapi nih Kang, biasanya pasti ada yang Mm. ngerasa kayak, kayaknya aku nggak bisa deh kalau ke skala internasional. Aku mah bahasa Inggrisnya belum cukup. Gimana nih Kang biar menyemangati mereka? Oke, pokoknya tips dari aku buat kalian yang masih ragu-ragu gitu ya untuk ngomong pakai bahasa Inggris, pokoknya jangan takut untuk dibilang kayak kalian so Inggris ataupun Inggris kalian masih jelek. Tapi dengan kalian terus-terusan mencoba, justru hal itu yang akan mengembangkan skill kalian, kemampuan kalian di berbahasa Inggris kayak gitu sih Teh. Oke, berarti jangan takut mencoba ya Kang. Betul. Eh, Baik nih, kita akan... Oke, tadi kan udah banyak nih sharing tentang kegiatan yang sangat menginspirasi ya Kang, mulai dari yang tingkatan prodi hingga yang internasional juga. Tapi ada nggak sih Kang saat dimana Akang tuh merasa kelelahan secara mental gitu? Dan bagaimana sih Akang bangkit dari rasa lelah ini Kang? Nah, kalau berbicara tentang kelelahan secara mental, tentunya sebagai mahasiswa biasa, sebagai orang juga ya, Iya tentunya betul. pasti ada gitu. Aku juga pernah merasakan gimana rasanya burnout, gimana rasanya capek gitu ya, banyak tugas, banyak kegiatan. Tapi gimana caranya aku untuk mengatasi hal itu, tentunya aku harus tahu dulu diri aku. Kira-kira Oke. diri aku itu kebutuhannya apa ya gitu. Kebutuhan yang harus didapat sama aku tuh apa. Dulu aku pernah merasa berada di titik capek. Kayak capek banget, banyak kegiatan ini itu. Tapi aku tahu kebutuhan aku, kalau misalnya aku lagi capek, berarti aku harus berhenti dulu, rehat dulu. Aku harus Oke. istirahat ataupun me time. Nah, karena dulu tuh aku dari dulu sebetulnya ya, aku tuh suka dengerin musik. Oh, Otomatis aku tahu kan kebutuhan aku, kalau misalnya aku lagi betul. capek ya udah berarti dengerin musik. Aku biasanya suka dengerin musik tiap hari tuh kayak 2 jam gitu lah sebelum tidur, selalu gitu dengerin musik. Atau kalau misalnya sebelum kegiatan-kegiatan kayak sebelum ujian, orang lain kan biasanya suka ngapalin. Kalau aku biasanya sebelum ujian supaya lebih enjoy, supaya
perasaan aku seneng, aku Iya. suka dengerin musik gitu. Nah, Oh, dengerin musik. Selain itu juga untuk mengatasi kelelahan ataupun masalah mental, biasanya aku suka ini sih, suka baca-baca sama nonton. Nonton sih, lebih nonton. sering nonton. Ya, Iya. sama genre aku tuh lebih ke komedi. Karena dari situ tuh bisa naikin mood gitu. Yang Oh awalnya iya mungkin kita bener. ngerasa kayak aduh lelah Lagi secara down lahir dan gitu ya. batin, lagi Betul. lagi galau, lagi capek, tapi dengan aku nonton gitu ya, apalagi genrenya komedi, itu tuh bisa naikin mood dan Mood ya memperbaiki bener. mood kita gitu untuk lebih produktif lagi gitu menjalankan tugas-tugas yang ada, menjalankan kegiatan yang ada. Jangan sampai dengan masalah mental ini, dengan masalah capek ini, justru hal tersebut memperburuk keadaan kita gitu. Jadi Aku berlarut-larut betul, ya jangan Kang. berlarut-larut ya guys. Jadi pokoknya kita harus tahu kebutuhan diri kita. Kalau misalnya kita sedang mengalami masalah, tentunya kita yang lebih tahu nih kira-kira yang dibutuhkan diri kita tuh apa gitu. Oke, berarti dicatat ya teman-teman tips dari Kang Aldi, yaitu mengenali diri sendiri dan coba sehappy mungkin gitu ya, bisa dengan mendengarkan lagu atau nonton film, sesuaikan dengan preferensi masing-masing ya Betul. Kang. Iya, oke. Tanpa terasa nih teman-teman, kita udah ada di akhir obrolan hari ini. Luar biasa banget ya topik kali ini, dari awal sampai akhir kita udah bahas tentang pengalaman organisasi, bagaimana public speaking sebagai bekal, pentingnya relasi, dan juga tips menjaga konsistensi. Semua itu menunjukkan kalau produktivitas mahasiswa memang lebih dari sekadar sibuk, tetapi tentang bagaimana setiap aktivitas memiliki makna dan dampak. Nah, sebelum benar-benar kita tutup nih Kang, aku mau kasih kesempatan buat Kang Aldi untuk menyampaikan pesan kepada para pendengar EduPods. Oke, nah untuk pesan sendiri ya dari aku ke teman-teman EduPods dan yang lainnya, semoga kita bisa lebih konsisten lagi kalau misalnya mau melakukan sesuatu, karena sesuatu yang kita tekuni dengan benar, dengan konsisten itu pasti akan membuahkan hasil. Sama satu Oke. lagi, kalau misalnya kalian lagi ada masalah, lagi jenuh, lagi banyak sekali tugas, entah itu perkuliahan, organisasi, masalah kehidupan pribadi, tetap semangat terus. Pokoknya cari solusi dari masalah itu, karena kitalah yang tahu kebutuhan dari diri kita, seperti itu. Oke. Sama jangan lupa, kalau misalnya kita sudah menemukan bidang kita, kemampuan kita di mana, jangan lupa konsisten, terus-terusan konsisten. Karena Konsisten. sesuatu yang kita lakukan secara konsisten, seperti yang tadi sudah disebutkan, itu akan membuahkan hasil. Seperti itu teh. Oke. Sama buat ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau sharing lebih lanjut terkait dengan public speaking ataupun hal-hal lain seputar perkuliahan, Kemana nih Kang? boleh juga nih kunjungi laman sosial media aku di @aldi_taufik. Sama satu lagi, Apa tuh Kang? buat teman-teman, jangan ragu untuk aktif di dunia perkuliahan, baik itu secara Oke. akademik maupun non-akademik. Iya betul ya, karena waktu kuliah 4 tahun tuh singkat ya Kang. Betul, Jadi tidak rugi terasa. banget kalau kita nggak explore lebih gitu. Pokoknya gunakan waktu dan privilege sebaik mungkin sebagai mahasiswa. Tentunya waktu itu tidak bisa kita ulang, jadi harus digunakan sebaik mungkin. Oke, baik. Menarik sekali ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kang karena sudah bersedia hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih juga Teh Putri dan teman-teman EduPods. Oke, semoga Akang sehat selalu, Amin. dilancarkan juga. Semester akhir ya Kang, semangat Betul, gitu. semester 7 guys. Oke, buat teman-teman EduPods, semoga obrolan ini bisa memotivasi kita untuk sadar, keluar dari zona nyaman, dan siap untuk sibuk yang produktif. Sebelum ditutup, aku ada pantun nih Kang. Ada pantun? Iya, boleh dibantu cakep ya Kang? Siap. Minum susu di pagi hari, Cakep. tidak lupa membawa roti. Cakep. Kita tutup podcast hari ini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.